Oke guys, selamat datang di movie viral kisah perjuangan Osman Bey di season 5 Kurulus Osman, episode 136 part 2. Sebelum kita membahas apa yang terjadi selanjutnya, perlu diingat jika video ini hanya membantu para penggemar dengan alurnya. Dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menonton di video aslinya. Setelah Osman Bey mengatur penyerangan besok, di lain hal, Orhan sendiri menantang apa yang akan dilakukan Yakub Bey. Dirinya berada di istananya dan juga di divan ayahnya. Namun untuk memberikan tugas kepemimpinan tentara bukan diberikan pada Orhan Bey, melainkan pada anaknya sendiri, yakni Mehmet Bey. Mengetahui hal ini, Orhan cukup kesal, namun dirinya bersabar karena mereka berada di Jalan Gaza. Orhan tak akan keberatan menerima perintah untuk hal ini. Saat itu Yakub Bey sendiri juga akan mengumpulkan Bey besok untuk membicarakan penaklukan-penaklukan yang akan mereka lakukan. Dengan kesal saat itu Orhan pun pergi, dirinya juga tak bisa berbuat banyak sampai Osman Bey datang kembali. Karena bagaimanapun ayahnya telah mengakui kesetiaannya pada Yakub Bey dan mereka akan menunggu. Saat itu Holovira ada di sana, dirinya khawatir pada Orhan, tapi sengaja menanyakan Alatin dan juga Bala Hatun. Mengetahui jika Orhan akan pergi besok dalam penaklukan, dirinya berharap Orhan akan baik dan dirinya juga akan menunggu kedatangannya untuk kembali. Di saat itu Orhan malah ingin mengajak Holovira bertemu ibunya, namun Fatma menghentikan mereka. Karena ibunya baru saja berurusan dengan Sadet Hatun yang saat itu datang ke istana mereka dan malah memberikan perintah seenaknya kepada Hatun mereka dan bahkan menggantikan semua menu dan juga minuman kesukaan Osman Bey. Saat itu Fatma juga kesal, namun Malhun harus bertahan. Ada alasan di mana Osman Bey mengakui kesetiaannya pada Yakub Bey. Dan mereka harus menjaga agar tak ada hal yang menghancurkan apa yang telah disiapkan oleh ayah mereka. Fatma membawa Holovira bersama dengannya, dan saat itu Holovira berterima kasih karena Fatma telah menyelamatkan dirinya. Vasilis yang mengetahui hal ini, dirinya pun mengirimkan kabar kepada Master Gera, di mana tepatnya para Turki akan menyerang. Gera pun mengirimkan pesan kepada Tekfur Kestal dan mengirimkan pesan kembali kepada Vasilis. Ada yang disembunyikan mereka. Keesokan harinya Orhan dan Mehmet telah bersiap. Bahkan ada surat yang ditujukan kepada Orhan Bey. Pihak dari Yakub Bey tak memberikan dan malah membacanya. Dalam pesan itu mengatakan jika para tentara Kestel telah bersiap di dekat Kestel. Namun mengetahui hal ini, Yakub Bey malah mengatakan jika hal ini adalah waktunya untuk menunjukkan pada musuh mereka. Mereka akan melawan dan akan melakukan semua penaklukan. Yakub Bey pun melepaskan Orhan dan juga Mehmet pergi. Namun malam di mana mereka bersiap, di sini Mehmet malah meminta kepada Sanjakles untuk mengakhiri Orhan. Dirinya meminta mereka menyerang Orhan karena saat Orhan tiada, maka orang tak akan ada yang tahu. Mereka hanya akan mengira Orhan tiada karena penaklukan ini. Mereka pun saat itu pergi. Dan saat Holovira melihat Orhan pergi, dirinya pun melepaskan Orhan dengan rasa yang berat. Dirinya bahkan saat itu menangis dan diketahui oleh Sadet Hatun. Namun bukannya bertanya kenapa, Sadet malah membakar api dengan mengatakan jika dirinya tahu Holovira dan Malhun tak akur. Di sela itu Malhun datang dan mengatakan dirinya senang melihat Sadet dan juga Holovira saling dekat satu sama lain. Dan di depan Malhun pun Sadet Hatun mengatakan jika dirinya bahkan senang jika Holovira menjadi menantunya. Di sini Malhun berusaha untuk sabar dan menghadapi segalanya. Di lain hal, Alatin dan juga Bala dalam perjalanan. Mereka mencari Osman Bey. Dan Osman Bey sendiri bersama dengan Alpnya bersiap untuk menyerang markas Mongol. Mereka membawa tawanan dan meminta mereka untuk tak melakukan kesalahan. Sedangkan Alp lainnya telah memakai pakaian Mongol. Mereka akan menyerang banyak musuh. Dengan santainya akhirnya mereka sampai ke sana.
Kabar tentang kematian Osman Bey membuat Akçalesun sangat senang. Dirinya bahkan mengatakan hal ini pantas untuk orang seperti Osman Bey yang suka membangkang. Namun di tengah-tengah itu, ternyata Osman bangun dan langsung mengakhiri Akçalesun dengan sekali serangan. Semua tentara Mongol terkejut, dan Alp pun menyerang mereka dengan ledakan dan panah. Mereka juga saling menyerang. Para Alp dan Osman begitu senang dengan penyerangan ini. Namun di lain hal, saat Bala dan Alatin menemukan dua jejak yang berbeda, mereka pun membagi Alp menjadi dua untuk bisa segera menemukan Osman Bey. Di lain hal, Gonca sendiri mulai merasakan ketertarikan kepada Alatin. Namun saat itu ambisi ibunya untuk membuat Gonca dekat dengan Alatin membuatnya bersedih. Karena Gonca sebenarnya tak ingin melakukan hal ini pada Alatin. Namun dirinya adalah putri Yakub Bey dan tak bisa membiarkan ayahnya tanpa dukungannya. Setelah para Alp pergi, di saat itu Cargutai kecil juga ingin pergi, namun Boran mengatakan jika dirinya sama beraninya dengan ayahnya. Suatu saat ketika Cargutai besar nanti, maka Boran akan selalu berada di sisinya. Cargutai pun segera membawa anaknya itu. Bukan hanya itu, kini Cargutai sendiri memberikan perintah kepada para Alp untuk menjaga pintu masuk. Bahkan jika para Alp Kai yang melawan, mereka harus membuatnya tunduk. Hal ini dilakukan karena perintah Yakub Bey. Boran dan Beyindir yang melihat hal ini menyayangkan apa yang dilakukan Cargutai. Bahkan mereka juga mempertanyakan apakah yang dilakukan Cargutai itu benar, karena hal ini bisa menyakiti mereka. Cargutai saat itu hanya mengatakan jika sakitlah yang Cargutai inginkan untuk mereka, agar mereka bisa merasakan apa yang dirinya rasakan sebelumnya. Cargutai juga meminta Boran dan Beyindir untuk menuruti perintah Yakub Bey. Baginya Yakub Bey tak terlihat salah dalam tindakannya ini. Semua demi keamanan Yeni Sehir. Tak lama setelah Orhan dan Mehmet pergi, saat itu Darwish datang. Dirinya ingin berbicara kepada Yakub Bey. Setelah mendengar Yakub Bey menduduki kursi titipan Osman Bey. Mendengar hal ini, Yakub Bey malah mengatakan jika Osman telah mengatakan kesetiaannya. Dan semua ini adalah propertinya. Dan apa yang dikatakan Darwish salah. Yakub Bey sangat percaya kepada dirinya sendiri. Semua ini memang bukan miliknya tapi milik Allah. Darwish mengatakan sebuah kisah tentang Syekh Sanan, yang mana dirinya begitu percaya akan dirinya sendiri, dan mengatakan jika yang dilakukannya adalah untuk jalan Allah, tak ada selain Allah. Namun suatu ketika Syekh Sanan malah jatuh cinta pada anak pendeta, dan saat itu pendeta memintanya untuk mengikutinya, dan Syekh Sanan pun malah menyetujui hal ini. Disinilah ternyata Syekh Sanan telah mengingkari ucapannya sendiri tanpa disadari, karena terlalu percaya pada dirinya dan membawanya kepada kesombongan. Saat itu Yakub Bey bertanya apakah Darwish menganggapnya sombong. Namun Darwish sendiri tak tahu Yakub Bey yang dapat menilai dirinya sendiri dengan nafsu yang dialaminya. Apakah dirinya termasuk ke dalam mereka yang memiliki kesombongan? Yakub Bey saat itu merasa jika dirinya tak sombong dan juga berterima kasih karena Darwish telah menceritakan kisahnya, sehingga membuatnya takut untuk memiliki kesombongan itu. Dan ini diharapkan bagi Darwish, karena selama ketakutan itu ada, maka mereka bisa membentengi diri terhadap hal-hal yang salah. Di lain hal, Mehmet terus menguji kesabaran dari Orhan. Dirinya bahkan sengaja memerintah Orhan untuk bersiap. Tapi di saat itu Orhan sabar menghadapi hal ini dan pergi dengan para Alpnya menuju Kestel. Di saat itu saat mereka mendekati markas, Mehmet dan juga Orhan berapi-api untuk menyerang musuh. Mereka yakin akan menjatuhkan para musuh. Namun di lain hal ternyata mereka tak menyadari jika Master Gera telah mendapatkan segala info tentang penyerangan. Bahkan kini dirinya dan juga Tekfur Makros telah bersiap untuk memasang jebakan. Mereka akan membuka mata dari semua Turkmenistan. Saat itu Orhan yang datang dengan Sanjakles menyerang.
Mereka menyerang para tentara, sedangkan Gera dan juga Tekfur menunggu kedatangan Mehmet yang belum tiba. Saat mereka melihat Mehmet datang, di sini mereka pun bersiap. Sedangkan Sanjakles yang berusaha menyerang Orhan saat itu mengalami kesulitan dengan banyaknya tentara yang menghalangi. Namun di tengah penyerangan Orhan, tiba-tiba musuh datang dan menghadang dengan banyaknya tentara. Walaupun Orhan dan Mehmet berusaha, namun akhirnya mereka jatuh di tangan musuh dan tak bisa berbuat banyak. Sedangkan di markas Mongol, Osman yang telah melawan banyaknya tentara akhirnya berhasil bersama Alpnya. Mereka meninggalkan tempat itu dengan membawa emas yang diminta Mongol dan tak meninggalkan jejak. Saat berada di perjalanan kembali, ternyata Osman dan Alatin bertemu. Mereka ternyata bukan hanya mencari jejak Osman, tapi juga menyampaikan segalanya tentang penyerangan Sogod. Mendengar semua telah membaik, namun banyak yang terluka, Osman sempat memuji Bala dengan mengatakan jika dirinya telah bangkit menjadi bunga dan meninggalkan abunya. Osman bersyukur mereka baik-baik saja. Tapi di sela itu ada hal lain yang lebih besar, yakni Yakub Bey. Dirinya mengambil kesempatan yang terjadi dan kini berada di Yeni Sehir. Bahkan semua kendali telah dipegang oleh Yakub Bey. Osman pun tak asing dengan hal ini, namun bagaimana setiap trik yang dijalankan kepada mereka, Osman selalu akan melihat apa yang akan terjadi dan akan membuat pergerakan terbalik untuk mereka yang mempermainkannya. Osman meminta Bala membawa emas dan kembali ke Sogod, sedangkan Osman dan Alatin akan kembali ke Yeni Sehir. Sedangkan di Yeni Sehir sendiri, Gonca sengaja meminta Fitnet untuk membuat Alp pergi dari penjagaan kamar Alatin. Dirinya masuk ke kamar itu, dan saat itu melihat kamar Alatin. Gonca membaca semua puisi-puisi yang mana di sana tertulis nama Yunus Emre. Kata-katanya begitu indah dan tak lama Fatma menemukan keberadaan Gonca di kamar kakaknya. Fatma sempat kesal, namun Gonca mengatakan dirinya sedang memilih kamar. Bagaimanapun Fatma menegaskan jika tempat ini adalah milik ayahnya dan mereka tak bisa sembarangan. Gonca sempat meminta maaf dan mengatakan jika dirinya hanya mematuhi perintah ayahnya. Di tengah itu, Yakub Bey sendiri akan bersiap menerima kedatangan Bey lainnya. Walaupun Yakub Bey menganggap dirinya lebih kaya, namun kenikmatan, kenyamanan, dan juga fasilitas yang dimiliki Osman membuat Yakub Bey dan istrinya begitu bangga. Bahkan saat itu Alp ingin menurunkan bendera Kayi, namun Boran dan Beyindir meminta mereka untuk berhenti. Mereka tak bisa melakukan hal itu. Kedatangan Yakub Bey pun mengambil jalan tengah. Dirinya tak mau Bey lain melihat pertengkaran ini dan meminta bendera Germian dipasang di sebelah bendera Kayi. Boran saat itu tak bisa melakukan banyak hal. Semua Bey yang datang terkejut dengan tampilan di depan mereka. Namun di sini kedatangan para Bey untuk membicarakan penaklukan. Secara garis besar Yakub Bey mengatakan jika gini Bey akan mengirimi mereka tentara sesuai dengan kekuatan mereka. Candar dengan 1.000 tentara dan Karasi dengan 500 tentara, sedangkan Kayi 3.000 tentara di bawah perintahnya. Hal ini sempat membuat Candar merasa hal ini tak adil, apalagi saat itu Yakub Bey malah mengatakan jika setiap suku kini akan dijaga oleh Germian, demi menjaga agar tidak terjadi lagi bencana yang terjadi di Sogod. Bagi Beyindir, Yakub Bey akan membuat mereka kering dalam penaklukan. Namun bagi Boran, mereka melihat sampai nantinya Bey mereka datang dan akan menangani hal ini. Saat itu benar saja tak berselang lama Osman Bey datang, dirinya terkejut dengan apa yang terjadi. Boran mengatakan jika Yakub Bey datang dengan kedamaian dan dirinya tak bisa melakukan hal yang mungkin salah. Yakub mengatakan jika pertemuan ini berkaitan dengan Gaza. Yakub Bey selalu mengatakan tentang penaklukan dan juga Gaza. Maka saat itu di depannya, Osman pun melemparkan sesuatu yang akan membawa mereka ke jalan Gaza. Itu adalah akhir dari komandan Mongol. Mereka bukan hanya meminta emas, tapi juga hidup dari Osman Bey. Sehingga Osman hanya membela diri dengan mengakhiri pria yang akan menyerangnya. Kini apa yang mereka minta telah diberikan oleh Osman Bey.
Yakub Bey cukup terkejut, bahkan Osman berani membuat masalah dengan Ilhanat saat mereka melakukan penaklukan. Tak lama setelah kabar tentang Orhan dan Mehmet di tangan Tekfur pun sampai pada mereka. Dan saat itu Osman kesal. Di depan semua orang, Osman mengatakan saat anaknya kembali maka Osman Bey sendiri yang akan memimpin Gaza. Saat itu Malhun begitu lega dengan kedatangan suaminya itu. Dan tak lama mereka pun langsung berbalik dan akan melanjutkan Gaza mereka.